Selamat siang Ibu, permisi. Permisi Bu. Permisi, maaf mengganggu waktunya. Saya di sini perkenalkan, saya perawat Sali. Saya ditugaskan untuk melakukan pengkajian kepada Ibu tentang kesehatan jiwa. Jadi saya mau mengkaji Ibu punya status mental seperti apa, Ibu punya riwayat-riwayat lain seperti apa. Jadi saya minta Ibu punya waktu beberapa menit ya. Nanti kita akan sama-sama melakukan pengkajian dengan saya. Jadi saya mohon Ibu bisa berespon dengan baik. Jadi Ibu, sebelumnya saya mau mengkonfirmasi dulu, Ibu apa benar ini dengan Kakak Elsie Beresimano? Iya. 20 tahun? Iya. Iya, oke. Baik Bu. Kakak nyaman seperti ini atau kita duduk saja supaya kita lebih nyaman gitu ngobrolnya? Oke, baik. Jadi nanti kita duduk ya, kita berhadapan ya, biar kita dapat berinteraksi dengan baik ya, boleh? Iya, boleh. Oke, terima kasih, mari. Ya, baik. Selamat siang Ibu. Jadi tadi kita sudah sama-sama memperkenalkan ya. Di sini saya akan melakukan pengkajian terhadap kesehatan jiwa. Jadi mungkin Ibu juga datang di sini, nanti saya akan bertanya terkait identitas dan lain-lain. Jadi yang saya mau bilang di sini, yang intinya kakak jangan takut untuk menyampaikan apa yang kakak rasakan. Karena kalau kakak datang ke rumah sakit ini berarti otomatis kakak ingin mendapatkan pertolongan. Jadi saya mohon, saya berharap semoga kakak dapat menjalin hubungan yang baik dengan saya pada saat nanti kita sama-sama melakukan pengkajian ini. Jadi kakak bilang saja secara jujur apa yang kakak rasakan dan kakak alami, sehingga saya dapat tahu dan dapat mengkaji masalah yang ada pada kakak. Oke. Jadi untuk tidak membuang waktu, kita langsung masuk saja ya. Pertama saya mau angkat dulu identitas dari kakak ya. Tadi sudah dikonfirmasi kalau nama kakak betul dengan Elsie Beresimano, 20 tahun. Ya, perempuannya. Oke, baik. Kakak kalau boleh tahu, kakak sekarang punya pendidikan apa? SMA, SMP, kuliah, atau tidak? Kuliah. Oke, kuliah. Berkuliah ya, mahasiswa berarti. Iya. Ya. Apakah kakak punya pekerjaan selain menjadi mahasiswa? Ada. Iya, apa? Jadi barista. Barista. Oke, barista. Ya. Oke. Iya. Sekarang kakak alamatnya di mana? Di Bentas. Bentas, jalan apa itu kalau boleh tahu lebih ini? Di kompleks. Tahu di asrama. Oh iya. Oh iya, asrama. Oke, baik ya. Oke. Ya. Kakak kalau datang ke sini tuh kalau boleh tahu dapat informasi dari siapa, atau kakak datang sendiri saja atau dikasih tahu siapa begitu? Diantar. Oh, diantar. Diantar sama siapa kalau boleh tahu? Nenek. Iya, nenek. Oke. Ya. Ya, kakak, setelah kita mengidentifikasi identitas kakak, sekarang saya mau bertanya beberapa pertanyaan, boleh? Ya, memang saya sudah dapat beberapa data ya dari keluarga kakak itu nenek, cuma saya mau konfirmasi lagi ke kakak. Saya tidak memaksakan kakak untuk menjawab, atau kalau kakak tidak mau jawab juga tidak apa-apa, tapi saya berharap kakak terbuka ya, jujur saja tidak apa-apa, karena ini cuma antara kakak dengan saya ya. Jadi saya akan menjaga baik apa yang kakak katakan dan kakak bilang ke saya. Oke. Nah, jadi kalau boleh saya tahu, kakak apa sih yang membuat sampai kakak ini mau pergi ke rumah sakit ini? Untuk apa yang kakak rasakan? Iya Ibu, beta rasa stres, makanya beta dibawa ke sini. Ya, kenapa sampai kakak bisa rasa stres ini? Mungkin ada pemicu lain atau apa?
begitu? Cerita saja ibu. Iya, tidak apa-apa Ibu. Kakak, maksudnya kakak bilang saja toh apa yang kakak rasa, apa yang bikin sampai kakak ini stres begitu, kakak pikiran itu kenapa. Tidak apa-apa, ini cuma antara kakak sama saya saja. Iya ibu, jadi sebenarnya beta stres itu karena yang pertama tuh dari beta pun bapak. Perlakuan di beta pun keluarga tuh, beta pun keluarga seng harmonis. Mama dan bapak suka baku bakalai, terus beta pun masalah dan beta pun pacar lah, dia nama Hendra ibu. Dia paling suka ajak beta berhubungan seksual, tapi beta seng mau. Kalau misalnya beta seng mau ikut dia tuh biasa pukul beta, tandang beta, pokoknya apa sih yang ada di samping tuh dia suka lempar beta dengan akang. Terus kalau misalnya dia mau uang, dia juga minta di beta. Dia minta uang dia main judi online. Kalau beta saya mau kasih lah sama. Bahkan dia juga ancam mau bunuh beta. Sebenarnya kita mau lapor, tapi beta takut ibu. Jadi kita cuma pikir-pikir akang saya, makanya kita bisa stres. Oke. Ya, jadi kakak cuman diam doang, tidak kasih tahu ke nenek gitu kalau kakak rasa seperti itu. Ya ibu, Ya, terus kalau boleh tahu sudah berapa lama kakak menyimpan itu sendiri? dari 2 tahun yang lalu ibu. Sampai sekarang? Iya, Tapi sampai sekarang kakak masih berhubungan dengan pacar atau bagaimana? sebenarnya seputus ibu, cuma dia suka kontak-kontak saya. Dia suka datang ke rumah kalau saya nggak ada nenek. Terus berarti kakak cuma diam saja, tidak kasih tahu ke nenek saja begitu. Jadi terus bagaimana sampai nenek ini bisa tahu kalau kakak begitu, sehingga kakak mau ikut nenek untuk pergi sama-sama ke rumah sakit? Saya tahu ibu, tiba-tiba nenek suka tanya ada masalah apa, lalu nenek suka ungkit-ungkit pacar begitu. Iya, baik. Ya. Oke, terima kasih kakak sudah mau menjelaskan ya tentang kenapa sampai kakak merasa stres. Oke, terima kasih ya untuk kakak yang sudah mau terbuka dan menjelaskan alasan sehingga kenapa kakak mau datang ke rumah sakit. Jadi selanjutnya saya masih ada beberapa pertanyaan lagi. Kakak bersedia untuk mengikuti? Tidak apa-apa? Ya. Jadi saya tidak memaksakannya, kakak mau menjawab atau tidak. Kalau misalnya kakak belum yakin atau tidak, ini juga tidak apa-apa, ya. Oke. Baik kakak, saya mau tanya di sini, kakak punya asuransi? Kakak atau nenek begitu punya? Ya ada. Terus kalau pada saat kakak datang ke mau pengobatan ini, siapa yang mengajak kakak atau siapa yang mendukung kakak untuk Nenek. Jadi kakak kalau boleh tahu cuma nenek saja yang tinggal sama kakak. Iya. Jadi nenek yang mengantar kakak berobat ini saja ya, tidak ada interaksi dengan atau komunikasi dengan ayah atau ibu. Jadi cuma nenek saja. Iya. Ya. Oh ya. Oke, saya mau tanya juga, kakak punya tidak kakak biasa berinteraksi begitu atau punya tetangga begitu atau orang lain yang selain nenek tahu tentang kondisi kakak yang mau mendukung kakak untuk pengobatan? Tidak ada, ya cuma nenek saja. Iya. Oke, baik. Iya. Oke. Terus apakah masyarakat ketika melihat kakak begitu ada kepedulian atau mereka peduli atau cuma mereka tidak acuh tak acuh saja? Kalau menurut penglihatan kakak Seng. tidak ada.
Jadi cuma nenek sama kakak saja. Iya. Ya, baik. Oke. Saya boleh tanya tentang diri kakak sedikit. Jadi saya mau tahu di sini. Ketika kakak dibawa nenek ke rumah sakit ini untuk pengobatan ini, kakak yakin tidak bahwa kakak tuh akan tidak stres lagi? Tidak yakin. Iya. Kenapa sampai kakak tidak yakin? Atau kakak ya tidak yakin karena mungkin kakak tidak mau mengungkapkan apa yang kakak rasakan, atau kakak pikir kita tidak mengerti begitu? Kan ini kan sudah 2 tahun tuh ibu tuh, Iya. sampai sekarang belum akang juga masih rasa-rasa bikin trauma, jadi bisa yakin kalau bisa sembuh. Ya, cuman kakak mau ikut nenek saja untuk pengobatan. Baik, terima kasih ya kak untuk jawabannya. Ya, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang berikut ya kakak. Saya tanya dulu nih sebelum masuk, kakak masih bisa untuk mengikuti bersama saya? Iya. Baik, terima kasih ya. Jadi saya mau tanya di sini kak, ketika kakak menghadapi stres itu atau masalah itu, eh, kakak biasanya melakukan apa untuk dapat mengatasi itu, dapat menghindari itu? Mungkin kakak cerita dengan nenek, atau kakak mendiamkan diri, atau hanya diam saja, atau tidur saja, atau bagaimana? Diam saya di kamar. Diam saja di kamar, tidak berinteraksi begitu dengan orang. Atau mungkin kakak kalau pada saat kakak sudah stresnya tuh sudah sangat tinggi sekali, sudah sangat tidak bisa diluapkan tuh, kakak suka mengamuk-mengamuk biasanya atau tidak? Saya ada barang di kamar kosong. Oke, baik. Iya. Oke, jadi cuma itu saja ya. Jadi pada saat kakak merasa begitu tuh, nenek tidak tahu. Kakak cuma diam di dalam kamar saja. Atau mungkin nenek tanya, tapi kakak tidak mau berbicara dengan nenek. Nenek tahu. Nenek tahu. Tapi pernah nenek melihat kakak seperti itu, nenek hampiri kakak atau kasih nasihat atau apa begitu mungkin? Iya pernah. Dari ketika kakak mau menyelesaikan masalah itu, pernah tidak kakak minta saran dari nenek gitu atau tidak? Oke, baik. Jadi seutuhnya cuma kakak tidak mau terbuka ke nenek. Oke, baik. Oke. Ya, mungkin itu saja kak. Selanjutnya saya permisi sebentar, saya akan memeriksa kakak punya tekanan darah dan suhu ya, dan lain-lainnya. Boleh? Iya. Boleh, terima kasih. Ya, kakak permisi tangan sebentar. Saya mau ukur kakak punya tekanan darah. Kakak kalau boleh tahu pada saat kakak datang itu atau pada saat ke rumah sakit ini, kakak ada rasa pusing? Iya. Pusing seperti terputar-putar atau kepalanya sakit? Pusing kepala sakit saja ibu. Kepala sakit. Sekejap. Kakak tidurnya baik? Jangan terlalu begadang ya kakak. Mungkin karena kakak juga banyak pikiran, makanya kakak sulit untuk mengontrol tidur ya. Tapi semoga saja dengan ini nanti kita dapat sama-sama ya mengontrol kakak punya waktu tidur. Permisi ya kak. Oke. Iya betul, tekanan darah kakak cukup rendah ya, 110/70. Ya, nanti kakak tolong, nanti ibu juga bilang ke nenek supaya perhatikan kakak punya pola tidur. Selanjutnya boleh kakak permisi?
mau ukur suhu boleh? Kakak tidak demam beberapa hari ini kan? Cuman kepalanya doang saja yang pusing. Permisi ya. Oke. Ya, normal. Baik. Terima kasih kakak sudah mau sama-sama dengan saya untuk memeriksakan tanda-tanda vital. Setelah kita melakukan pengkajian fisik, ya sudah ukur kakak tanda-tanda vital, berat badan dan lain-lain. Ya, saya mau tanya juga di sini, jadi nanti sharing-sharing saja ya kakak terkait beberapa hal yang nanti akan saya tanya kepada kakak. Jadi yang pada dasarnya juga saya tadi bilang kalau kita sama-sama terbuka saja, kakak bilang apa yang kakak rasakan dan nanti akan saya isi di sini. Terima kasih ya kak. Baik. Jadi saya masuk dalam pertanyaan pertama. Saya mau tanya tentang bagian tubuh kakak atau anggota tubuh kakak. Jadi menurut kakak ini bagian tubuh mana sih yang menurut kakak tuh menarik atau kakak suka sekali, dan bagian tubuh mana yang menurut kakak tidak menarik dan kakak sangat tidak suka dengan itu? Yang paling disuka, Ya. kalau yang paling Mita suka tuh telinga ibu. Iya. Kalau yang saya suka tuh banyak. Kenapa itu? Apa coba? Tangan, kaki, leher, pinggang, bibir, banyak ibu. Kenapa sampai kakak bisa bilang itu? Kenapa kakak tidak suka? Kakak bisa jelaskan? Karena yang tadi kan yang awal kan saya sudah bilang tuh ibu, kalau saya sering diajak untuk berhubungan seks dengan saya punya pacar. Iya. Anggota tubuh yang tadi saya bilang tuh itu yang suka sering dia pegang-pegang ibu. Ayah, adik suka sering-sering begitu. Iya, pacar. Oh, pacar juga. Iya. Iya. Jadi bagaimana menurut adik? Apakah adik menerima? Maksudnya adik seperti merasa bahwa tidak menerima tubuh adik, atau adik merasa sangat insecure begitu? Iya ibu. Kan saya pun tubuh ini kan sudah dipegang-pegang tuh ibu. Saya seng pede kalau berjalan lalu lihat orang begitu, kayak beda saja ibu. Oke. Terima kasih. Jadi apakah ada juga pede begitu ketika berinteraksi dengan orang lain, ataukah ada sangat minder begitu dengan tubuh adik? Kalau dengan nenek seng ibu, tapi kalau dengan teman-teman, kalau di kampus begitu minder ibu, apalagi kalau misalnya ada yang cowok begitu, teman-teman yang cowok sekarang kurang-kurang interaksi karena yang tadi ibu. Oke. Ya, baik. Oke. Langsung saja ya kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Tadi pada saat kita pengkajian identitas diri, kakak ini kan kerja sambil kuliah ya. Iya, jadi pada saat kakak melakukan pekerjaan itu, kakak merasa puas, merasa bahagia, atau bagaimana? Awalnya sebelum saya stres ini saya puas-puas saja ibu. Tapi kalau sekarang susah lah ibu. Bahkan saya juga jarang pergi kuliah, jarang pergi kerja. Saya sering bolos kuliah juga ibu. Saya sering puas. Karena mungkin karena bolos kuliah ini karena pekerjaan yang banyak, atau bagaimana? Atau karena Di kampus saya punya teman-temannya kan banyak cowok daripada cewek ibu. Jadi saya sering pede kalau bertemu dengan dong. Kalau setiap dekat dengan dong saya cuma
kepikiran saya punya pacar ibu, karena katong dua punya kelas juga baku dekat begitu ibu. Oke, baik. Jadi menurut Ade merasa bangga atau merasa sebaliknya tidak puas ketika dilahirkan menjadi seorang perempuan? Menurut Ade? Kalau saya sendiri tuh, saya di satu sisi saya senang saja ibu, tapi kalau di sisi lain sen ibu, barang saya punya bapak, saya punya mama tuh mau pun anak laki-laki, tapi yang lahir tuh perempuan, dan saya sendiri tuh anak tunggal. Makanya saya suka dipaksa-paksa kayak berpenampilan mesti kayak laki-laki, mesti kuat. Saya juga mesti bisa harus juara dalam hal apapun. Jadi saya seng suka ibu. Jadi saya memilih tinggal dengan saya punya nenek. Oh iya. Tapi pada saat ada di keadaan ini, Ade menerima kasih kalau Ade seperti ini. Awalnya saya seng menerima ibu, tapi karena saya sudah terbiasa, saya punya mama dan papa juga sudah pisah. Jadi saya tinggal dan nenek, mau tidak mau saya tetap mesti terima keadaan saja ibu. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah pada saat kakak melakukan pekerjaan itu di lingkungan pekerjaan ataupun di kampus itu, pada saat kakak pulang itu kakak melakukan peran kakak sebagai anak, atau kakak membantu nenek atau tidak, atau cuma kakak pulang karena capek, karena banyak pikiran, kakak tidur gitu? Kalau setiap pulang kampus tuh, kan saya seng mau supaya nenek tahu kalau saya banyak pikiran. Saya biasa tuh tetap bantu nenek sah, walaupun seng full. Yang penting nenek tahu kalau beta baik-baik sah, tapi setiap malam begitu itu beta jarang keluar kamar tuh, cuma di kamar sah. Seng ada mau makan, seng mau interaksi dengan nenek lah. Jadi kak, tadi kakak sedikit menyinggung ya tentang beberapa anggota tubuh yang membuat kakak tidak menyukainya karena beberapa trauma ya kak. Jadi apakah kakak punya harapan gitu untuk kakak bisa dapat mengubah hal itu begitu? Ataukah kakak tidak ingin, atau kakak merasa ya sudah seperti itu saja gitu? Ataukah mungkin itu menjadi suatu masalah, bencana yang kakak tidak punya harapan begitu? Saya berharap kakak dapat menjawab, atau tidak juga saya tidak memaksa. Karena menurut saya juga mungkin kakak trauma ya. Tapi saya boleh tanya sekali lagi? Saya ingin lanjut pertanyaan lain juga. Oke, baik. Ya, terkait dengan pekerjaan dan kuliah kakak, apa sampai sekarang kakak puas dan bahagia menjalaninya? Saya Oke, baik. Kalau misalnya kakak punya harapan tidak untuk dapat mengubah masalah kakak ini menjadi sesuatu yang baik gitu, atau dapat bisa membuat diri kakak menjadi lebih baik gitu dari sebelumnya? kalau harapan untuk saat ini paling cuma berhubungan dengan beta punya pendidikan dan pekerjaan tuh, beta mau ikut beta punya kemampuan saja, keahlian. Terus beta mau kalau tentang yang beta alami saat ini beta bisa sembuh, tapi
bukan cuma dukungan dari nenek sah, beta berharap juga orang-orang di sekitar juga dong mau par mendukung beta. Baik. Kalau misalnya capaian kakak atau harapan kakak ini tidak tercapai, apa yang kakak rasakan? Pasti sakit tuh ibu, saya sedih lah. Pertanyaan selanjutnya saja ya, kita langsung. Bagaimana hubungan kakak dengan orang lain? Orang lain tuh melihat kakak seperti apa kalau menurut pandangan kakak? Dari segi kakak. Kalau yang beta lihat orang lain tuh dong biasa nilai beta tuh kayak perempuan sembai begitu, karena kan kalau misalnya kuliah pulang kan seng langsung ke rumah ibu, beta langsung kerja karena beta punya jadwal kerja tuh malam, jadi pulang sore langsung pi kuliah malam, jadi orang pikirnya tuh kayak seng tahu kayak mangkali beta perempuan sembai begitu yang pergi pagi pulang malam. Terus kayak mungkin juga beta seng ada iko-iko kegiatan organisasi angkatan muda kah apa-apa di lingkungan begitu, jadi pokoknya beta seng ada iko apa-apa begitu ibu, jadi dong pandangan par beta begitu seng baik. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, kita masuk kepada pertanyaan yang berikut. Kalau di rumah tuh biasanya pasti tadi adik katakan bahwa cuma tinggal dengan nenek saja ya. Berarti orang yang paling dekat dengan adik itu cuma nenek, atau mungkin pacar pernah ke rumah begitu, atau pernah hinap begitu? Seng. Oke, jadi cuma komunikasinya antara adik sama nenek saja. Iya. Baik. Kalau di rumah sakit ini biasanya dekat dengan siapa? Nenek juga. Iya, dengan nenek sah. Adik pernah ikut kegiatan di rumah sakit? Seng ibu. Di masyarakat juga tidak? Iya. Baik. Ya, saya mau tanya terkait spiritual. Adik punya pandangan tentang agama itu yang adik anut ini seperti apa? Iya ibu, kalau menurut saya tuh gangguan jiwa tuh kalau misalnya katong jauh dari Tuhan, jadi katong bisa terkena gangguan itu, katong pun kejiwaan terganggu. Apakah adik aktif dalam kegiatan beribadah begitu? Hanya berdoa atau adik pergi ke gereja biasanya? Kalau di rumah saja iya, ikut ibadah online sah. Tapi kalau pergi ibadah di gereja sih Jarang ya? iya. Kalau ibu kakak punya nenek itu biasanya bagaimana? Menyuruh kakak untuk ke gereja atau bagaimana? Awalnya tuh suruh terus pergi gereja, tapi karena kali nenek sudah tahu keadaan, jadi Iya, kasih nenek di rumah saja ikut ibadah di beta. Ya kak, demikian dari wawancara kita di siang hari ini tentang pengkajian tentang kesehatan jiwa kakak. Saya juga memberikan apresiasi kepada kakak karena kakak mau untuk datang ke rumah sakit ini untuk dapat memeriksa keadaan kakak. Semoga saya berharap sepulangnya kakak dari rumah sakit ini, kakak mampu untuk dapat mempunyai harapan, dapat sembuh, dapat tidak lagi berpikir tentang hal-hal yang
tidak mempunyai kenyataan yang pasti gitu. Dan juga saya berharap nanti saya akan membuat kontrak dengan kakak terkait dengan hasil yang kita sama-sama kaji ya di hari ini ya. Nanti kakak akan datang lagi 2 hari kemudiannya untuk dapat mengambil hasil dan dapat kita lakukan untuk pengobatan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Kak. Semoga kakak selalu sehat dan cepat sembuh. Nah, teman-teman, pada video sebelumnya, saya dan teman saya LC sudah melakukan pengkajian terkait wawancara pada pasien dengan gangguan jiwa, atau bisa saja kita sebut dengan pasien jiwa. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkenan untuk memberikan hasil dari pengkajian fisik, pengkajian status mental, dan lain-lain. Nah, yang pertama langsung saja kita masuk pada pengkajian fisik. Ketika saya melakukan wawancara pengkajian fisik yang saya dapatkan pada pasien, yaitu tekanan darah pasien 110/70, nadi pasien 170 kali per menit, dan suhu pasien 36 derajat Celcius. Nah, pasien tidak memiliki riwayat fisik yang buruk dan keadaan umum pasien baik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengkajian status mental. Pada pengkajian status mental didapatkan penampilan pasien pada saat wawancara, penampilan fisiknya, kondisi rambut pasien tidak tertata dengan rapi, kuku pasien juga sedikit kotor, dan cara berpakaian pasien, ia hanya menggunakan pakaian rumah yaitu celana pendek dan baju kaos. Pada saat pembicaraan, pasien tampak membisu dan ketika ditanya, pasien menjawab sangat lambat. Dan pasien tidak dapat untuk memulai percakapan lebih dahulu. Aktivitas motorik pasien lesu, terus pasien kadang gelisah dan tidak bisa tenang. Tidak bisa tenang karena pasien sering memainkan kuku dan menggaruk-garuk kuku. Pasien juga seringkali melihatkan gerakan-gerakan kecil pada otot muka yang tidak terkontrol, dan pasien sering tremor. Selanjutnya, proses berpikir klien. Setelah dilakukan pengkajian, di sini didapatkan kalau proses berpikir klien itu perseverasi, artinya bahwa ia selalu mengulang-ulang pembicaraan yang sudah ia katakan. Isi pikir klien terkait ide terkait yaitu keyakinan klien terhadap kejadian yang terjadi pada lingkungannya, yang bermakna pada dirinya sendiri, yaitu kejadian trauma. Tingkat kesadaran dan orientasi pasien, yaitu kesadaran pasien dia bingung, dia tampak bingung dan tampak kacau. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa hasil dari pengkajian yang bisa saya sampaikan berdasarkan wawancara yang sudah saya dan teman saya lakukan. Nah, sehingga dari pengkajian tersebut saya dapat menarik diagnosa keperawatan yaitu sindrom pasca trauma berhubungan dengan riwayat korban perilaku kekerasan, dibuktikan dengan klien merasa cemas, mengungkapkan secara berlebih atau menghindari pembicaraan, teringat kembali kejadian traumatis, memori masa lalu terganggu, dan mimpi buruk yang berulang, serta menghindari aktivitas atau mengisolasi diri.